judul tadabbur kita kali ini adalah Al-Istishfa'u bil Fatihah. Berobat dengan Al-Fatihah. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, min asma'i suratil Fatihah, di antara sekian banyak nama dari Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Nah, di sini ada tambahan nama lain, yaitu Al-Kafiyah, yang mencukupkan, yang menyempurnakan. Asy-Syafiyah, yang mendatangkan obat. Ya. Fafiha syifa'un li amradil qulub wa amradil abdan. Ketahuilah para jamaah, di dalam Al-Fatihah itu ada obat untuk penyakit hati kita, ada obat juga untuk penyakit badan kita. Jadi apapun penyakitnya, itu bisa dengan Al-Fatihah, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Karena di antara nama dari Al-Fatihah sendiri adalah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, yang menyempurnakan, yang mencukupkan, yang memberikan penyembuhan. Fa in kana fil qalbi fasadu qasdin. Apabila seandainya di dalam hati itu ada kerusakan pada tujuan, ada rusak-rusak pada niat, au fasaduniyah, atau kerusakan pada niat, au kana fihi riya, misalnya di dalamnya itu ada rasa riya, au kana fihi kibrun, apalagi di dalamnya ada kesombongan, au kana fihi baghyun wa zulmun, atau di dalamnya ada kemungkaran dan kezaliman, au ghairi dzalika, atau dari yang selain itu, dari penyakit-penyakit hati, fa'ilajuhu fisyafiyah, maka obatnya itu adalah Al-Fatihah. Allati hiya suratul Fatihah, yaitu dia adalah surat Al-Fatihah. Jadi sebagaimana kita pahami semua bahwasanya riya, kemudian sombong, itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang bahaya sekali itu. Riya itu bisa menjadikan amalannya tertolak, ya. Sebagus-bagusnya amalan, kalau dikerjakan dengan riya, tidak ada lagi nilainya. Begitu juga dengan kesombongan. Bukankah iblis itu diusir dari surga gara-gara kesombongannya? Maka dari itu, tumpuan pengobatannya itu adalah dengan surat Al-Fatihah. Di antaranya di sini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu murid dari Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya, salah satu ulama besar dalam Islam, Syekhul Islam. Beliau mengatakan, ya, menceritakan tentang keadaan gurunya, di mana gurunya itu sering mengucapkan ini. Katsirun ma kuntu asma, kata Ibnu Qayyim, aku itu sering kali mendengar Ibnu Taimiyah yaqul, Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan, iyyaka na'budu, wahai murid-muridku, wahai Ibnu Qayyim, di dalam iyyaka na'budu itu fihi ilajun lirriya, di dalamnya itu ada obat untuk penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in, dan iyyaka nasta'in fihi ilajun lil kibriya, di dalamnya itu ada obat untuk penyakit sombong. Masya Allah. Dua penyakit yang sangat berbahaya ini beres dengan satu ayat saja, yaitu iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Kalau kita merenungkan iyyaka na'budu ini, beres itu riya. Kalau kita merenungkan iyyaka nasta'in, beres juga itu kibriya, itu kesombongan. Bagaimana itu? Mari kita sama-sama renungkan. Fa iyyaka na'budu, maka iyyaka na'budu tuzhibu maradul mura'ah. Dia akan menghilangkan penyakit mura'ah, yaitu penyakit riya. Wat tasannu lil makhlukin, dan melakukan suatu kebaikan untuk mencari perhatian manusia. Karena di antara definisi dari riya itu adalah, ya, fi'lul khair min ajlil ghair. Fi'lul khair min ajlil ghair. Mengerjakan suatu kebaikan tapi untuk mencari perhatian orang. Ini adalah penyakit riya. Sebenarnya bisa disembuhkan dengan iyyaka na'budu. Di mana arti iyyaka na'budu tentunya kita sudah tahu, yaitu hanya kepadamulah kami menyembah. Hanya kepadamu, tidak ada yang lain, ya. Ini adalah sebuah ikrar, ya, persaksian kita. Na'buduka wahdak, kita hanya beribadah kepadamu. Maka di sini akan mengingatkan kita bahwasanya ikhlas itu diperlukan. Ya, justru lawan dari ikhlas itu adalah riya. Tazkiran lil abdi, maka ketika kita benar-benar membaca iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu lah kami menyembah, maka ini tazkiran lil abdi bimaqamil ikhlas. Ini mengingatkan seorang hamba tentang betapa tingginya kedudukan dari ikhlas, yaitu kita bersaksi, kita berikrar, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah, tidak kepada yang lain. Maka ibadah apapun yang kita kerjakan, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
alladzi huwa asyraful maqamat, di mana ikhlas itu adalah termasuk makom yang paling tinggi, wa bi azimi sawabil akhirah li ahliha, dan betapa tinggi balasan di akhirat bagi orang-orang yang mengerjakan suatu amalan dengan ikhlas. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 19, wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan ingin menuju kepada kehidupan akhirat yang indah, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya itu mendapatkan kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau suatu ibadah dikerjakan dengan ikhlas, maka ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia tidak dikerjakan dengan ikhlas, artinya dia dikerjakan dengan riya, maka tidak akan ada pahalanya, ya. Sebab di antara syarat diterimanya suatu amalan adalah harus dikerjakan dengan ikhlas. Maka iyyaka na'budu mengingatkan kepada kita kepada makom ikhlas. Wahai hamba, beribadah dengan ikhlas, jangan riya, ya, karena engkau sudah bersaksi tadi bahwasanya ya Allah hanya kepadamu kami menyembah. Ya. Kemudian iyyaka nasta'in, dan iyyaka nasta'in adalah tu'arriful abda biftiqarihi wa ihtiyajihi ila rabbih, mengingatkan seorang hamba betapa rendahnya dia, betapa lemahnya dia, dan betapa butuhnya dia dengan Tuhannya. Ya. Karena arti daripada iyyaka nasta'in itu sendiri adalah, dan ini adalah kesaksian kita kedua, ikrar kita yang kedua, iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, tidak kepada yang lainnya, ya. Maka di sini tu'arriful abda biftiqarihi wa ihtiyaji ila rabbih, mengingatkan seorang hamba betapa lemahnya dia dan betapa butuhnya dia dengan Allah. Bagaimana tidak jamaah dengan Allah? Setiap saat kita membutuhkan jantung ini untuk terus berdetak. Dan kendali dari jantung itu sendiri bukan di tangan kita sebenarnya. Tidak pernah kita suruh-suruh dia untuk berdetak, tapi terus dia berdetak. Bahkan tatkala kita tidur sekalipun, jantung ini terus berdetak. Siapa yang memegang kendalinya? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, wahai jantung, berhentilah engkau berdetak, berhenti dia. Ya, tapi Allah terus menyuruh dia berdetak. Demikian juga dengan udara, oksigen yang terus kita nikmati setiap saat tanpa batas, ya, tidak ada habis-habisnya. Ini juga menunjukkan betapa butuhnya kita dengan Allah setiap saat. Wastimdadihi al-ma'unah minhu, dan betapa butuhnya seorang hamba untuk memohon pertolongan kepadanya, ya, ala ad-dawam, dalam setiap saat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah, sesungguhnya kalian itu fakir kepada Allah, sesungguhnya kalian itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sementara Allah itu memiliki sifat maha kaya lagi maha terpuji. Wa hakadha baqiyatul ayat fi hadhihi surah kulluha tu'aliju amradul qulub wa fiha syifaa'un lima fis sudur. Apa kaitannya dengan iyyaka nasta'in itu? Mengobati penyakit sombong. Ya, ketika kita tahu bahwasanya diri kita itu lemah, diri kita itu hina, setiap saat kita butuh sama Allah, ini seharusnya menjadikan rasa sombong dalam diri itu hilang. Karena sombong itu hakikatnya adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq artinya menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itu disebabkan karena merasa paling tinggi, merasa paling hebat, merasa paling kuat. Namun ketika dia sadar akan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ini mengingatkan dia makom dirinya sesungguhnya bahwasanya dia fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu akan mengobati, kalau kita mau tadabburi dengan mendalam, dengan sepenuh hati, mengobati penyakit kesombongan yang ada dalam diri kita. Ya, di mana ini sangat berbahaya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibrin, sebesar biji zarrah dari kesombongan. Sedikit pun kalau ada kesombongan dalam diri, maka tidak akan diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka renungilah baik-baik iyyaka nasta'in agar kesombongan itu bisa segera sirna. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata juga Al-Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, fi kitabihi, dalam kitab beliau, ya, salah satu kitab beliau yang sangat bagus adalah Al-Jawabul Kafi. Judulnya Al-Jawabul Kafi,
Makastu bi Makkah. Aku suatu ketika itu bermukim di Mekah. Muddatan ta'tarini adawaun wala ajidu tabiba. Suatu masa yang cukup panjang dan seringkali aku itu kena dengan penyakit, dan penyakit itu aku tidak temukan obatnya. Maksudnya tidak temukan tabib yang bisa membantu saya untuk menyembuhkan penyakit itu. Faqultu u'aliju nafsi, maka aku pun berusaha untuk mengobati diriku bil Fatihah, dengan surat Al-Fatihah. Fa'aralaha ta'thiran ajima, kata beliau ini. Beliau seorang ulama yang tidak mungkin berbohong. Beliau mengatakan fa'aralaha ta'thiran ajiba, maka aku melihat bekasnya itu luar biasa. Ya, jadi bekas dia berobat dengan Al-Fatihah itu pengaruhnya sangat besar. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman wa kana katsiran minhum yabru sari'an. Dan oleh karena pengalamannya yang demikian itu, beliau pun memberikan resep ini kepada orang-orang yang merasakan satu penyakit tertentu, dan persaksian beliau banyak sekali dari mereka yang mendapatkan kesembuhan yang cepat. Ya, di antara cara berobatnya itu adalah air kita ambil, kemudian dengan penuh keyakinan bacakan surat Fatihah. Ya, insya Allah dengan izin Allah, kalau kita benar-benar yakin dengan keutamaan Fatihah ini, dia akan sembuh biiznillah. Wal istishfa'u bihadhihi surah, maka kata Syekh Abdul Razak, dan berobat dengan surat ini la budda, haruslah ma'al qiraah minal yakin, membaca dengan penuh keyakinan, tanpa ada keraguan. Wassiqatu billahi azza wajal, dan penuh yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jitama al yakin, apabila berkumpul nih antara keyakinan, wassiqatu billah, dan keimanan kepada Allah, intafa'al abdu bihadhil qiraah, maka seorang hamba akan mengambil manfaat dari membaca surat ini. Ya. Jadi kalau kita mau berobat dengan ini, ambil air 1 gelas misalnya, bacakan dia surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan tentang keutamaan Fatihah ini dan keimanan kita kepada Allah yang Maha Penyembuh, ya. Maka dengan ini insya Allah penyakit yang kita derita akan disembuhkan, baik itu penyakit batin maupun penyakit lahir, ya. Ghayatul intifa, benar-benar membawa manfaat, dan itulah yang didapatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahkan menjadikan resep bagi mereka yang merasakan suatu penyakit, ya. Di sini sebenarnya para jamaah menunjukkan Allah, ya, ada satu contoh di mana Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit batin, penyakit lahir maksudnya. Suatu ketika para sahabat itu mereka berada di suatu tempat kehabisan bekal, lalu mereka ketemu dengan suatu kaum yang memiliki perbekalan, tapi mereka enggan untuk berbagi perbekalan tersebut. Lalu tidak lama pemuka dari kaum tersebut digigit oleh kalajengking, ya. Karena tidak ketemu obatnya, mereka mendatangi para sahabat Nabi untuk disembuhkan. Lalu dibacakan surah Al-Fatihah dan dengan izin Allah sembuh, ya, dengan pembacaan surah Al-Fatihah itu. Lalu mereka pun mendapatkan perbekalan yang mereka butuhkan. Namun di samping itu semua, penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati. Ya, karena kalau hati rusak, badan pun akan rusak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam hati itu, di dalam jasad itu ada suatu gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu sehat, maka seluruhnya akan sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, namun kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruhnya akan rusak. Apa itu? Ala wahyal qalbu, yang dimaksud itu adalah hati. Walihada qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dari itu Abu Hurairah, semoga Allah merahmatinya, di sini mengatakan, mengomentari hadis ini. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh. Sesungguhnya hati itu adalah raja, wal a'dha'u junuduh. Sedangkan anggota tubuh yang lain, dimulai dari mata, mulut, pendengaran, tangan, kaki, ini semua adalah tentara-tentara dari raja tersebut. Fa idza tabal maliku, maka apabila rajanya itu baik, rajanya itu bijaksana, adil, tabal junudu, maka seluruh tentara-tentaranya ini akan ikut baik, ya. Ketika dia itu rajanya ini bijaksana, maka dia akan memerintahkan, wahai mata, lihatlah yang halal saja, wahai kaki, melangkahlah kepada yang diridhai Allah saja. Namun wa idza fasada al-maliku fasadal jundu, namun apabila sang rajanya rusak, maka tentaranya juga pasti akan ikut rusak. Karena kendali dari tentara-tentara itu adalah di tangan sang raja.
wal qalbu kadzalika bal asyaddu. Maka demikianlah juga dengan hati. Kalau hati kita itu dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit, mengeras dan membatu, maka dia pasti akan mempengaruhi kepada anggota tubuh yang lain. Fa idza salahal qalbu salahal badan taba'anlah. Maka apabila hati itu sehat, baik, maka badan yang lain, anggota tubuh yang lain pasti akan sehat sebagaimana hati itu sehat. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila hati itu rusak, fasadal badanu taba'anlah, maka badan juga akan rusak sebagaimana rusaknya hati tersebut. Fasalahun nas wastiqamatu ahwalihi wa tibu a'malihim wasadadu aqwalihim raji'un ila salahi qulubihim. Maka keistiqomahan keadaan anggota tubuh yang lain itu tergantung kepada bagaimana hati itu dalam keadaan sehat atau tidak, ya. Wa amradul qulub fil jumlah tarji'u ila nau'ain. Maka di sini beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya penyakit hati itu kembali kepada dua hal. Ya, inti dari para penyakit hati yang banyak itu dua intinya. Yang pertama adalah maradus syubhah. Maradus syubhah disebabkan karena penyakit syubhat namanya. Yang kedua adalah maradus syahwah, penyakit syahwat. Wa fi qoulihi ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila jumli hadzal nau'aini, ya. Maka di dalam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin di situ ada obatnya. Sebagaimana tadi pada iyyaka na'budu itu obat untuk riya, iyyaka nasta'in obat untuk kibriya, untuk kesombongan. Di dalam ghairil maghdub 'alaihim waladdallin di situ juga ada obat untuk penyakit hati yang sangat berbahaya, itu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Bagaimana itu? Mari kita sama-sama tadabburi. Fal maghdubu 'alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, indahum fasadun min jihatin niyah wal qasdi. Mereka itu ada penyakit pada niat dan tujuannya, ya. Dikatakan dalam tafsir, al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka itu pintar, cerdas, banyak ilmunya, akan tetapi sayang niatnya yang rusak, ya, sehingga ilmunya itu tidak dipakai. Maka di sini ada kerusakan pada niat, itu syubhat, ya, dia berpengaruh kepada keilmuan, salah pada ilmu, akhirnya niatnya pun rusak. Waddalun, adapun ad-dalun dalam tafsir itu dikatakan mereka adalah seperti Nasrani. Indahum fasadun min jihatil ilmi. Kebalikan dari Yahudi tadi. Kalau Nasrani itu kelemahannya pada ilmunya yang kurang, sehingga amalannya itu tidak berdasarkan pada topangan ilmu yang kuat. Wa kullu minhuma. Nah, kedua-duanya ini yaitu al-maghdub, ad-dhalin, yang al-maghdub itu rusak pada niat, ad-dhalin rusak pada ilmu. Khatirun ala sahibihi ghayatul khuturah, kata beliau. Ini akan sangat berbahaya kepada orang yang terpengaruh oleh dua penyakit ini, yaitu syubhat dan syahwat. Sawa'un akana al-fasadu min jihatil iradah wal qasdi, baik itu kerusakan yang terjadi pada niat dan tujuan, atau kana min jihatit tasawwur wal ilmi, atau dari segi rusaknya keilmuannya, itu syahwat, karena tidak ada ilmu akhirnya syahwatnya yang lebih banyak berpengaruh. Wa man fasada qasduhu wal iyadu billah lam yantafi bi ilmihi wa lam yantafi bi ayatillah tabaraka wa ta'ala allati tutla alaih. Maka kalau orang rusak pada niatnya, sehebat apapun orang yang memberikan nasihat tidak akan berpengaruh. Ya. Meskipun Al-Qur'an yang dia baca tidak akan berpengaruh karena niatnya memang sudah dari awal rusak. Walihada qala jalla wa ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzi humilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan seekor keledai yang membawa kitab Taurat. Tapi apa manfaatnya bagi keledai itu? Karena dia tidak bisa membaca At-Taurah. Artinya percuma dia itu memiliki ilmu yang banyak tapi tidak memanfaatkan ilmu tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita simpulkan daripada pembahasan yang ini. Ya, terus ke slide berikutnya. Jadi ad-dhalin itu, nah ini dia. Jadi Al-Fatihah ini para jamaah bukan Allah adalah merupakan obat untuk penyakit, baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin, ya, bisa diobati dengan Al-Fatihah. Penyakit batin dengan cara benar-benar menghadirkan hati saat membacanya. Kemudian
penyakit lahir ya dengan cara kita mengambil suatu air atau obat tertentu yang kita pakai untuk berobat, bacakan dia surat Al-Fatihah dengan penuh yakin dan keimanan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan kesembuhan. Kemudian keimanan mempengaruhi khasiat berobat dengan Fatihah. Jadi pengaruh dari Al-Fatihah ini tergantung dari seberapa kuat keimanan seseorang kepada Al-Quran, kepada keagungan Al-Quran, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah, maka akan semakin kuat pula pengaruh dan khasiat dari Al-Fatihah ini. Kemudian di sini kita simpulkan tadi, iyyaka na'budu itu adalah obat untuk penyakit riya. Ya, karena kita di sini bersaksi ibadah itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Ini mengingatkan kita pada maqam ikhlas. Kemudian iyyaka nasta'in itu adalah obat untuk penyakit kibria, penyakit kesombongan, ya, karena kita di sini mengakui betapa rendahnya kita, betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Kita selalu bergantung kepada Allah, maka ini mengingatkan kita bahwa tidak layak bagi kita sombong, ya. Kesombongan itu hanya bagi yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mengingatkan kepada kita, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya di bawah. Nah, di sini ada dua virus hati para jamaah, yaitu ada namanya syubhat dan ada namanya syahwat. Kalau syubhat itu fasadun min jihatin niyah, itu ada rusak dari segi niat. Ilmunya bagus, ilmunya banyak, akan tetapi niatnya yang salah akhirnya dipakai untuk yang tidak bermanfaat, ya. Atau yang kedua adalah abdalin, yaitu fasadun min jihatil ilm, rusak dari segi syahwat. Artinya dia beribadah suka-suka dia gitu, tidak berdasarkan ilmu. Maka ini juga tidak baik. Oleh karenanya, kalau kita merenungkan ya di surat Al-Fatihah terakhir ini, kita meminta kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Bukan yang maghdub, bukan ad-dhalin. Nah, berarti mereka itulah yang mendapatkan nikmat itu, ya. Kita berlindung kepada Allah dari dua penyakit ini. Jadi hadirkan hati saat antum semua membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu berlindung kepada Allah dari penyakit syubhat dan dari penyakit syahwat. Karena ini dua penyakit yang menjadi virus hati yang sangat berbahaya. Kalau kita selamat dari keduanya, maka hati kita akan suci murni insyaallah ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang berobat dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan saat nanti kita membaca Al-Fatihah ini dalam sholat-sholat kita.